Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman calon sarjana ilmu komputer Unsia. Nah, ini sudah pertemuan 15, pertemuan terakhir di semester ini. Besok Senin udah UAS ya. Jadi tetap pakai sabuk pengaman ya, biar enggak kepleset, biar kalau kekencengan aman, nggak kemana-mana ya. Ya, itu kalau yang semangat, kalau yang lagi ngebut. Tapi kalau yang pelan, ya nggak usah diinjak lah, jangan terlalu pelan ya. Nah, ini sebelum perkuliahan dimulai, saya ada yang mau di-share. Ya, mudah-mudahan bisa mengobati lelahnya teman-teman dan sebagai perwakilan curahan hatinya mungkin yang lagi banyak tugas-tugas kuliah, terus yang lagi banyak kerjaan UAS atau tugas-tugas lainnya. Sebentar. Mudah-mudahan soundnya terdengar. Kalau nggak terdengar langsung kabarin ya. Oke, kita share screen dulu 3 menit nggak lama-lama. Nah, ini dia. Hup, silakan dinikmati ya. Pagi buka laptop sambil baca-baca buku, cari referensi dari website sana sini. Sudah sungguh-sungguh ku kerjakan, ternyata masih saja revisi. Wahai temanku yang baik, jangan tanya wisuda kapan, cepat ataupun lambat ya terserah aku. Yang penting ku selalu terus berdoa agar tahun ini di wisuda. Pak dosen, Bu dosen, mudahkan bimbinganku, hargailah susah payah perjuanganku. Ku ingin tahun ini segera di wisuda agar lulus lalu cepat bekerja. Hari Minggu hari santai tetap ku kerjakan, ku yakin kali ini pasti diterima. Sudah sungguh-sungguh ku kerjakan, ternyata masih saja revisi. Pak dosen, Bu dosen, mudahkan bimbinganku, hargailah susah payah perjuanganku. Ku ingin tahun ini segera di wisuda agar lulus lalu cepat bekerja. Pak dosen, Bu dosen, mudahkan bimbinganku, hargailah susah payah perjuanganku. Ku ingin tahun ini segera di wisuda agar lulus lalu cepat bekerja. Pak dosen, Bu dosen, mudahkan bimbinganku, hargailah susah payah perjuanganku. Ku ingin tahun ini segera di wisuda agar lulus lalu cepat bekerja. Agar lulus lalu cepat bekerja. Agar lulus lalu cepat bekerja. Oke, bagaimana? Bisa mendapatkan suatu kesan dari videonya? Bisa Pak, bisa.
Apa? Kita mulai dengan yang manis-manis saja dulu. Nggak usah pusing-pusing. Kuliah udah pusing, jangan ditambahin pusing ya dengan Vicon. Kami untuk lubuk Itu videonya hati. juga ini Pak, bikin pusing jadi insecure. Kenapa? Itu banyak revisi tadi liriknya Pak Man. Iya, curahan hati kan. Tapi ada sisi positif yang bisa kita ambil situ. Kayak apa tadi coba contohnya? Kok saya nggak menemukan sisi positifnya ya Pak ya? Aduh, iya, tidak usah pedulikan semua Aduh, perkataan ada teman-temannya. pujian Pak. Saya baru Ih, nyadar ada pujian ini. oh, saya undang spesialis Oke. guest khusus ini, gitu ya. Ah, jadi jangan apa nggak usah terlalu hiraukan perkataan orang lain dan teman-temannya yang menambah beban pengerjaan tugas akhir atau tugas perkuliahan. Santai aja. Nasib teman-teman sendiri yang menentukan. Keberhasilan teman-teman juga yang nentuin. Ya, bukan orang lain. Orang lain hanya berpengaruh sebagian kecil. Semua ada di tangan teman-teman masing-masing. Gitu ya. Gak usah terlalu diambil pusing, gak usah terlalu jadi beban, let it flow aja. Tapi ya bukan berarti let it flow nggak dikerjain sampai di DO. Nah itu baru gawat urusannya. Itu. Nah slow but sure, betul. Itu kayak ada lagunya Slank tuh ya. Apa tuh lupa saya juga dulu ya. Slow but sure. Udahlah nanti per lagu ada kita lanjut nanti aja lah. Nah ini ngomongin MPTI tuh ya. Di WhatsApp grup sudah saya share. Ada soalnya, soal UASnya, terus ada juga petunjuk contoh formatnya ya, contoh format untuk proposal tugas akhir, walaupun belum diresmikan, itu hanya baru draftnya aja. Yang format itu kita pergunakan sebagai format untuk pengerjaan UAS dari MPTI. Jadi kayak bikin proposal penelitian sederhana yang nanti siapa tahu bisa dilanjutkan jadi proposal tugas akhirnya teman-teman semua. Tuh dia ya. eh kita coba cross check soal UASnya yang saya share ya. Di mana dia? Soal. Ini sepertinya saya sendiri aja nggak menyimpan atau lupa soalnya di mana ini. Banyak pekerjaan sampai lupa. Di learning material. Bentar ya. Oke, udah ketemu. UAS MPTI. Terus proposalnya MPTI. MPTI. Ini sama satu lagi itu format proposalnya ya. Sebentar. Hmm, tugas akhir. Oke, sudah. Saya share screen dulu bentar. Itu yang diselamatin datang malah bucian doang. Saya nggak ada ucapan selamat datang, selamat sinkron, selamat vicon. Wah, terima Desain kasih. cewek aja Pak kalau saya Oh biasanya. iya, oh iya, 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 iya. Bisa. Oke, diterima alasannya. Boleh. Nah, ini dia ya. Ini ini contoh proposal penelitiannya. Terus UASnya, nah ini dia UASnya. Nah, UASnya ini individu ya, UASnya ini individu. Jadi tidak berkelompok. Jadi dikerjakan secara individu. Tuh. Terus jangan sampai kopas atau plagiat hasil karya orang lain, termasuk temannya. Ya, kasihan kita pakai kode etiknya dalam akademik. Jadi kalau mau kopas ya referensikan atau disitasi aja, tapi tidak diplagiat ya. Dan kalau kopas pun harus menyertakan referensinya.
Kalau kita kopas nggak menyertakan referensinya, itu artinya mengklaim bahwa gagasan, ide, tulisan, atau apapun itu adalah milik kita, bukan referensi dari hasil karya orang lain. Jangan ya. Jadi itu dihindari karena plagiarisme atau plagiat dalam hasil karya ilmiah atau sebuah tulisan itu adalah salah satu kejahatan akademik ya yang tidak bisa ditolerir. Itu dia kejahatan terbesar dalam akademiknya itu plagiarisme. Dan untuk ujiannya jangan sampai lewat batas waktunya ya. Waktu ujiannya itu minggu depan. Ujiannya itu sekitar 2 minggu waktunya. Nah, untuk soal UASnya sendiri dari MPTI ini ngelanjutin apa yang sudah pernah dikerjakan di ujian tengah semester yang lalu. Jadi sebenarnya teman-teman tinggal ngelanjutin aja. Di UTS lalu itu kan dari penilaian ada feedback yang saya berikan tuh ya. Ada beberapa feedback yang saya berikan. Kayak misal contohnya ada yang kurang metodenya atau ada yang kurang tepat topik atau tema penelitiannya. Terus kayak format atau lain-lainnya ada yang kurang gitu ya, komponen ada yang kurang. Itu ada di feedback tugas dan di feedback dari UTS-nya. Coba di cross check lagi apa yang sudah diberikan dari feedback apa yang sudah diberikan dari hasil pengerjaan teman-teman waktu UTS dan tugas 1 yang lalu. Dan itu bisa jadi acuan perbaikan untuk improve lagi agar bisa digunakan atau pas atau cocok dan bisa siapa tahu bisa untuk jadi benar-benar tugas akhir nanti ya untuk tema atau judul tugas akhir nanti itu ya. Contohnya gini, kayak waktu tugas atau di UTS kemarin ada beberapa jawaban yang saya berikan feedback, tema atau topiknya kurang sesuai atau kurang tepat ya, bukannya tidak sesuai atau tidak tepat, masih masuk lingkupnya informatika, tapi kan informatika luas. Nah, kita ngelihat bidang keilmuan dari informatika di Unsia. Bidang keilmuannya atau fokus bidang akademiknya ya, baik dari pendidikan, proses pembelajaran, terus riset atau penelitian sama pengabdian masyarakatnya, itu fokus di 2 bidang ilmu khusus. Nah, yang pertama ada data science, yang kedua ada network spesialis. Terus kalau kita merujuk ke profil lulusannya informatika Unsia, secara general ada 3 tuh. Data scientist, data scientist apaan aja? Banyak, data analis, terus ada lagi yang data admin, tapi bukan admin yang cuma input atau entry data ya. Ya intinya masih tetap ke data analis, data administrator gitu, desainer data atau data designer. Yang pengkhususannya atau ke arahnya itu merujuk ke data science. Kalau kita ke bidang data science itu kan artinya pengolahan data atau bidang keilmuan yang mengolah data, tapi proses mengolahnya itu seperti apa? Ya pakai metode-metode atau algoritma yang memang ada di bidang data science itu ya. Jadi teman-teman cari tuh metode-metode untuk pengolahan data yang sesuai dengan bidang data science. Mau ke arah AI developer atau AI development bisa, machine learning development bisa, itu ya. Ke data mining bisa, boleh, itu ya. Itu data science bidang ilmunya. Terus yang satu lagi profil lulusannya adalah network spesialis. Nah, di network spesialis ini contoh-contohnya apa aja kalau dikhususkan untuk di breakdown lagi? Ada network engineer, ada network analis, ada network administrator, terus ada apalagi itu ada cyber security-nya juga ada. Nah, jadi salah satu dari itu. Terus yang di software engineer. Software engineer ini berhubungan dengan mata kuliah RPL tuh. Kalau teman-teman sudah ambil, pasti sudah tahu ya mata kuliah RPL itu ngebahas apa. Mata kuliah RPL, mata kuliah ABO, analisa berorientasi objek, itu penekanannya di mana tuh? Kalau di ABO itu kan di bagian desain sistemnya ya, secara gampangnya saya bilang seperti itu. Orientasinya ke objek, desain sistemnya. Terus kalau di RPL itu ngebahas tentang engineering perangkat lunak atau software engineering gitu situ ya.
Di situ dibahas lebih mendalam mengenai gimana tahapan metode yang digunakan untuk merancang sebuah sistem dari nol, dari scratch sampai dengan selesai atau 100% sampai dengan finish, sampai dengan di-deliver, diimplementasikan, dan terus nanti akan dikembangkan atau di-maintenance sistemnya. Metode untuk pengembangan sistem juga banyak banget ya. Dari SDLC aja modelnya banyak banget. Terus ada lagi metode-metode yang modern kayak Agile, Scrum, terus ada lagi metode yang RAD yang dengan prototyping. Masih banyak lagi metodenya kalau teman-teman cari, nggak sebatas hanya itu aja untuk pengembangan perangkat lunak. Tapi pengembangan perangkat lunaknya atau software engineer-nya di profil lulusan itu tetap ada hubungannya dengan dua profil lulusan yang sebelumnya atau dua bidang keilmuan pengkhususan ya yang tadi saya sebutkan, yang jadi fisiknya si informatika, terus yang jadi profil lulusannya informatika Unsia yaitu sebagai data scientist sama si network spesialis. Nah, software engineer atau software yang nanti mau dibuild dengan kita lakukan engineering, dengan kita lakukan analisanya adalah mengarah ke situ. Apakah software yang nanti untuk pengelolaan data dengan algoritma data science atau software-software yang nanti dipergunakan untuk mengelola jaringan komputer itu ya. Jadi usahakan tema atau topik penelitiannya di tugas ini ataupun nanti untuk tugas akhir adalah yang tadi sudah saya jelaskan. Gitu ya. Nah, nomor 1 ini tadi teman-teman diminta untuk buat proposal penelitian tugas akhir sesuai dengan tema, judul, serta studi literatur yang sudah dibuat di UTS yang lalu. Kalau mau buat ulang, ya berarti boleh, silakan aja. Tapi kan artinya kerja dari awal, dari nol. Kalau yang kemarin bagus ya tinggal lanjutkan aja. Di UTS kemarin kan teman-teman nentuin tema. Habis nentuin tema, melakukan studi literatur atau literatur review. Dengan mereview penelitian-penelitian terkait yang terdahulu, yang pernah atau yang sudah dilakukan oleh peneliti yang lainnya. Nah, dari situ teman-teman bisa mencari celah untuk dijadikan atau uniqueness ya, menjadi nilai keunikan dari penelitian nanti akan dikerjakan setelah mereview penelitian-penelitian sejenis dengan tema sejenis yang terdahulu. Contoh di penelitian-penelitian yang sudah direview ada yang kelewatan nih dari metodenya atau dari ruang lingkupnya ada yang butuh diimprove atau dari ada hasilnya kayaknya kurang memuaskan atau kurang tepat gitu ya. Nah, teman-teman bisa cari celah di situ dan nanti juga bisa menemukan perbedaan dari penelitian yang akan dikerjakan dengan penelitian yang sebelumnya sudah dikerjakan itu seperti apa perbedaan yang nanti nilai yang menjadi nilai uniknya dari penelitian yang akan dikerjakan oleh teman-teman semua. Tinggal dilanjutkan aja poin-poinnya sesuai dengan format proposal yang sudah di-share. Ini bisa diakses pada link ini ya. Di soalnya nanti bisa diklik atau dari file yang sudah saya share di WhatsApp grup kita. Nah, untuk format proposal seperti apa? Nah, ini formatnya sudah disediakan, jadi teman-teman tinggal editing aja dari format yang sudah ada. Ya, ini nanti template-nya ada di bawah. Ya, ini mohon maaf laptop saya lagi sering hang karena kayaknya seminggu belum mati. Seminggu belum istirahat ya. Lagi agak-agak ngambek ya harus saya. Bentar ya. Wah, ini ngambeknya parah nih. Ngambeknya dia parah. Nah, ini contoh proposal yang saya share ya, contoh proposal penelitian dari penelitian saya yang sudah saya kerjakan sebenarnya. Sudah saya kerjakan dan sudah dipublish jurnalnya. Hasil pengerjaannya dibuatkan ke dalam bentuk jurnal dan sudah dipublish atau dipublikasikan. Dapat dipublikasikan di salah satu jurnal terakreditasi atau bereputasi nasional, Sinta 4. Nah, ini format penulisan proposal tugas akhir. Jadi teman-teman nggak ngikutin bab-babnya ini, bukan ngikutin ini ya. Bab 1 judulnya format penulisan proposal tugas akhir. Tidak, dibaca sampai akhir panduannya. Nanti untuk isinya itu ada di mana dia. Nah, ya, petunjuk penulisan, terus
Ini dia nih penataan proposal tugas akhir. 3 bagian utama. Ada 3 bagian utama dari proposal tugas akhir. Heading-nya atau header-nya, bagian kepala meliputi judul, pernyataan bukan plagiat, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran jika ada, daftar istilah juga bila diperlukan. Terus bagian tubuh proposalnya sampai 5 bab. Nah, ini minimal. Jadi kalau misalkan ada yang ditambahkan silakan, tapi dikurangi jangan gitu ya. Yang menjadi bagian tubuhnya atau isi dari proposalnya adalah pendahuluan, dasar teori, metodologi penelitian, jadwal penyusunan tugas akhir atau jadwal penelitian, dan daftar pustaka. Bagian ekor, bagian akhir meliputi daftar acuan, referensi atau disebut juga daftar pustaka. Di sini ada sudah. Nah, gambar-gambar atau lampiran jika diperlukan. Ini tuh masuknya lampiran aja lah ya. Tabel-tabel yang jika dimasukkan ke ini gambar, tabel, kalau misalkan dimasukkan ke bagian isi atau tubuh proposalnya terlalu banyak, maka akan ada di lampiran. Bagian ekor ini maksudnya adalah lampiran-lampiran gitu ya. Bentrok Dan nih. seterusnya. Dari Arjuna, Pak. Iya, Mas Arjuna. Nah, apa? Ada bentrok nih, apa kayak perangkat lunak zoomnya. Rekayasa perangkat lunak, zoomnya. Ya bebas, mau ikut yang mana gitu ya. Iya. Maaf Pak ya. Ya silahkan mau ikut yang mana. Oke lah. Oke, boleh. Nah, ini contoh halaman judul. Biarkan teman kita memilih keputusannya. Saya tinggal nyanyi apa ya? Lagunya siapa nih? Memilih yang lain. Oke, ini contoh halaman judulnya. Jadi nanti teman-teman tinggal edit ini aja yang udah ada nih. Proposal tugas akhir atau proposal penelitian boleh lah gitu ya. Terus judulnya apa? Ini waktu itu ada salah satu judul dari teman kita nih yang bagus nih. Udah saya modify, terus saya kerjakan dan dipublikasikan gitu ya. Nah, sampai situ, terus lembar pernyataan. Contohnya seperti ini, nggak harus dengan materai asli ya. Nggak usah pakai materai gitu ya. Terus sudah beres. Ya, selebihnya ya teman-teman tinggal custom atau tinggal improve aja mau gimana. Nah, mengenai isinya itu, ini ada contohnya dari proposal yang sudah pernah saya kerjakan. Jadi di halaman heading-nya itu ya seperti ini aja. Cover, nah ini nggak usah lah ya. Disesuaikan aja sama teman-teman gimana lah bikinnya. Terus, nah ringkasan. Ingat, ringkasan ini nggak dibuat duluan. Ringkasan atau abstrak itu adalah setelah proposalnya jadi. Kalau di laporannya ya kalau laporan udah selesai, karena ringkasan atau sinopsisnya ya. Sinopsis dari karya tulis ilmiah itu isinya sudah mencakup hasil dari penelitiannya. Itu kalau sudah laporan. Tapi kalau masih proposal kayak gini adalah rencana solusi atau rencana jawaban dari permasalahan yang menjadi latar belakang atau alasan dilakukannya penelitian yang mau dilakukan gitu ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini ntar saya jelaskan. Kita masuk ke nanti daftar isi, terus next lagi ada apa lagi? Daftar gambar, daftar table. Nah, itu semuanya daftar isi, daftar gambar, daftar table dibuatnya otomatis ya. Kalau ada yang masih belum bisa bikin otomatis, untuk buat daftar gambar, daftar isi, daftar table, searching, jangan sampai enggak. Oke, next langsung masuk ke bab 1. Bab 1 ini teman-teman di sini apa sih namanya pendahuluan. Nah, ini boleh diganti jadi pendahuluan ya. Tapi isi dari pendahuluan ini ada beberapa yang penting atau yang pokok. Yang pertama, latar belakang masalah. Oke. Yang kedua, itu ada tujuan penelitian. Yang ketiga, urgensi penelitian dan manfaat penelitian kalau mau dimasukkan. Itu aja sebenarnya. Kalau mau sama seperti ini silakan aja. Tapi kalau mau lebih di breakdown lebih detail, boleh kayak gini. Ada latar belakang. Ya, yang pertama ada latar belakang. Terus nanti ada lagi poin selanjutnya contoh. Kalau mau dibikin lebih detail ya. Wah, dia ngehang laptop saya, maaf. Identifikasi masalah. Maaf. Ini dia identifikasi masalah.
Ini bukan layar teman-teman yang lag, tapi memang komputer saya lagi nge-lag. Nah, identifikasi masalah. Terus ada lagi, kalau mau di-breakdown lagi, jadi... Nah, rumusan masalah. Ini pakainya rumusan masalah. Terus tujuan dan manfaat. Jadi ya. Terus ada lagi, kalau mau ditambahin, silahkan. Ruang lingkup. Atau batasan masalah. Ini yang ada di bab pendahuluan atau latar belakang. Contohnya ini kan pendahuluan ya. Nah ini contohnya. Jadi poin-poinnya sebenarnya yang penting tadi ada 3, latar belakang, terus tujuan dan manfaat penelitian atau tujuan penelitian aja juga boleh, terus sama urgensi penelitian gitu ya. Nah yang penting itu 3 itu aja. Tapi kalau mau dibikin jadi 6 poin seperti ini boleh, nggak masalah. Itu di bab 1-nya nih ya. Terus dasar teori. Kita lihat ke proposalnya. Kalau saya di sini kan tinjauan pustaka. Nah, teman-teman mau pakai nama tinjauan pustaka atau dasar teori bebas. Salah. Oke. Yang ada di bab 2 ya, yang ada di bab 2 ini, yang pertama yang pernah dikerjakan di UTS kemarin, tinjauan penelitian atau literatur review. Jadi di sini ngebahas tentang hasil review dari penelitian terkait yang sudah pernah dikerjakan sebelumnya. Contoh di sini saya ada 5 penelitian yang sudah di-review. Nah, udah diginin aja. Next. Bikin irisan nanti di bawahnya. Contoh seperti ini. Irisannya saya ada di kelima penelitian sebelumnya. Contohnya dengan ada nilai uniknya atau hal lain yang saya lakukan yang tidak ada di penelitian sebelumnya. Dasar teori dibahas dikit-dikit aja tentang objek penelitian yang mau digunakan nanti. Contoh saya di sini LMS Moodle saya bahas dikit, dan kenapa saya pakai Moodle di sini ada alasannya juga karena masih jadi 20 besar LMS terbaik dengan penggunanya misalkan seperti ini. Ingat, jika di teori ada gambar-gambar seperti ini, di gambarnya juga harus ada referensinya. Jangan sampai tidak. Ini kan bukan gambar kita. Contoh saya ngambil dari web, ya, maka saya referensikan. Di mana referensinya atau mau taunya itu ada di bagian daftar pustaka. Kalau kita mau lihat contohnya seperti ini. Nomor 2 itu, nah ini dia. Saya ngambil referensi dari itu. Dari web stats.moodle.org, diakses tanggal 11 Desember 2020. Cara bikin seperti ini gimana? Otomatis ya. Waktu Vicon sebelumnya sudah pernah dijelaskan. Kalau mau pakai tools dari Windows ada di reference. Terus kalau mau pakai tools yang lain, contohnya ada Mendeley. Jangan sampai ditulis manual, capek ya. Nanti kalau ada update, harus diupdate semuanya, termasuk urutan citasinya. Dan ini contohnya saya citasinya pakai model IEEE, itu ya, IE 3 kali. Contoh seperti itu. Nah, saya nggak ngebahas banyak untuk dasar teori, cuma tinjauan penelitian atau literatur review, terus dasar teori yang saya pakai di sini cuma Moodle, web service REST. Kenapa? Apa keuntungan web service REST? Contohnya external database itu apa untuk Moodle, terus roadmap penelitian. Nah, ini teman-teman boleh dibuat, boleh tidak ya. Roadmap penelitian ini sebenarnya kayak nunjukin rencana penelitian kita nanti akan dilakukan selama kurang lebih 4 tahun ke depan. Jadi penelitian pertama, penelitian keduanya apa, pengembangan atau berhubungan dengan penelitian pertama, terus penelitian selanjutnya yang lanjutin penelitian yang sebelumnya. Terus bab 3-nya itu apa? Kita lihat di sini, metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian itu ini sebenarnya karena integrasi sistem, jadi bukan pengembangan atau develop sistem, jadi metodologi penelitiannya itu tidak ada di sini. Hanya
metode pengerjaannya aja, metode web service test yang dijelaskan, sama satu lagi tahapan penelitian yang dijelaskan di sini, gitu ya. Nah, terus ini saya jelasin poin-poin nanti, detail poin-poinnya habis ini ya. Jadwal penyusunan tugas akhir atau timeline-nya ini ada di sini. Nah, teman-teman boleh bisa ikutin ini atau ada tahapan lain yang beda, ya silakan disesuaikan. Terakhir, daftar pustaka bab 5. Nah, ini ya, buatnya jangan lupa pakai tools yang sudah disediakan. Di Windows ada di Reference atau pakai Mendeley. Jangan manual ya. Ini laptop saya lagi sering hang. Mohon maaf ya. Dan satu lagi dah sambil nungguin ini loading. Kalau misalkan teman-teman nanti bikin tugas akhir, bikin penelitian yang nanti akan dipublikasikan, kalau bisa di daftar pustakanya mereferensikan Bapak Ibu dosennya, itu meningkatkan poin Bapak Ibu dosennya, plus meningkatkan poin prodinya, plus meningkatkan poin dari universitasnya, plus impact-nya apa? Banyak buat peringkat perguruan tingginya, termasuk sampai buat nanti akreditasi. Saya contohnya, saya mensitasi diri sendiri, gitu ya. Contohnya seperti itu. Teman-teman nanti bisa mensitasi salah satu dari Bapak Ibu dosennya, jurnalnya Bapak Ibu dosennya udah banyak. Tinggal searching aja di web nanti akan kelihatan banyak kok. Begitu. Nah, kayak misalkan ini, proposal ini hasil jadinya, ya hasil jadinya ini, sebentar saya share, ada hasil jadinya itu. Nah, hasil jadinya mana ya? Ada yang salah satu apa sudah dipublikasikan itu. Jadi kalau teman-teman mau citasi ya boleh lah. Sekalian promosi kan, boleh dong, masa enggak? Maksa ya. Nah, kebetulan dirubah jadi bahasa Inggris ya. Nah, ini adalah hasil publikasi jurnal dari proposal penelitian yang sudah dibuat ini nih. Nanti teman-teman juga kalau jalur skripsinya atau model skripsinya publikasi, ya bikin proposal tetap. Tapi nanti kan hasil akhirnya atau laporan adalah bentuknya jurnal. Nah, ini contohnya, contoh jurnal dari hasil laporan, dari hasil proposal penelitian yang udah dibuat. Aduh, mohon maaf ya, mohon bersabar ya, laptopnya lagi sering ngambek. Nah, ini contohnya nih, dibuatkan jurnal atau publikasi jurnalnya, baru publikasi kemarin sih ini ya, belum lama ya, di bulan Mei. Di bulan Mei yang lalu. Terus, nah ini disesuaikan formatnya dengan apa? Format jurnalnya. Jadi banyak yang diimprove lagi. Kayak misalkan untuk gambar-gambar ini itu semuanya dijelaskan gambarnya tentang apa, termasuk kayak misalkan research methodnya, research state-nya ini dijelaskan juga ini contoh ini. Kalau tadi di proposal kan nggak ada, tapi kan begitu hasil jadinya kan pasti harus ada gitu ya. Harusnya di proposal juga ada dengan hasilnya atau resultnya dijelaskan. Terus, nah beres reference seperti itu. Dari poin-poin proposalnya dulu atau untuk tugas UASnya ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum detailing masing-masing poinnya atau cara bikin per poinnya itu seperti apa. Mau tanya Pak, Mm-mm. yang mengenai plagiat itu kan Heeh. biasanya ada ngecek toolsnya ya Pak ya, Turnitin kalau nggak salah Ada. namanya. Mm. Itu nanti untuk di Indonesia tugas akhir ada syarat berapa, harus Hmm, minimal berapa atau maksimal berapa persen gitu. maksimalnya 20% kalau karya ilmiah ya. Dan Sama itu triknya biar itu sulit. biar Pak, ada nggak Pak? Biar itu Ada, tapi rendah gitu. akun Turnitin saya masalahnya sudah nonaktif. Waktu itu karena sebenarnya saya pernah megang yang premium tapi punya kampus lama jadi sudah nggak, saya masih bisa pakai cuma nggak berhak pakai lah, nggak enak. Akhirnya saya pernah beli di salah satu marketplace hanya untuk sebulan itu ya. Kayak gini contohnya nih, ada hasil Turnitin yang saya dari jurnal ini nih ya, dari ini nih. Nah dari sini, oke. Ini ada contoh hasil Turnitinnya nih.
Tips dan triknya ada, tenang. Sabar, harap sabar. Laptopnya lagi bermasalah. Ini contohnya ya. Ini hasil Turnitin dari penelitian saya nih. Dengan ini kan yang ditanda-tandain gini artinya dianggap sama nih atau similar gitu ya. Nah, ini banyak nih. Nah, ini kadang-kadang jadi dilema kita nih. Ini kan sebenarnya template format. Artinya kan ya kita samain dong, nggak bisa nggak sama, tapi kena juga. Nah, nanti akan ada triknya. Terus kayak ini juga kan, dan lain-lain gitu ya. Nah, kayak contohnya kayak gini-gini nih. Ini setiap gini, salah satu triknya. Setiap ada sumber atau teori atau apa ya, narasi, terus konsep, definisi yang kita ambil, jangan pernah dikopas mentah-mentah. Itu yang pertama, jangan pernah dikopas mentah-mentah. Kita tuliskan kembali dengan bahasa kita. Jangan pernah langsung dikopas ceder. Nah, itu gawat. Pasti tinggi. Ini contohnya, ini saya berapa baris ini, itu ya, itu enggak semuanya saya benar-benar caplok dari sumbernya. Ini kebetulan dari salah satu apa dari paper saya sendiri nomor satu ini daftar pustakanya kalau saya lihat atau kita lihat nih, ini punya saya sendiri itu, ya. Nah itu enggak saya caplok mentah-mentah, enggak saya kopas mentah-mentah. Walaupun itu punya saya kan punya sendiri, ngapain dianggap apa kok bisa dianggap plagiat? Plagiarism ada banyak jenisnya. Salah satunya adalah self plagiarism. Memplagiat diri sendiri aja kena. Jadi hati-hati ya. Nah, ini saya parafrase, makanya saya cuma kena sedikit doang tuh di sini tuh, ya. Nah, terus nah ini lanjut-lanjutnya nih kena semua tuh ya. Pokoknya ada yang similar atau dianggap sama dengan hasil tulisan orang lain itu kena. Nah, ini agak susah karena ini definisi yang memang agak nggak bisa saya parafrase lagi. Kalau saya parafrase lagi nih definisi atau konsepnya hilang nih. Saya korbankan salah satu poin itu gitu ya. Tapi yang lainnya saya tetap usahakan tidak sampai terlalu banyak kopinya. Nah, hasilnya nih di sini nih tuh similarity indexnya 20% saya. Ini aja sudah berdasarkan improvement ya. Kelihatan internet source-nya 16%, publication 9%, student papers ada 14%. Ini karena student papers banyak mahasiswa saya yang dulu nih. Banyak mahasiswa saya yang dulu mensitasi saya dan akhirnya saya malah kena di sini gitu. Itu. Terus dari sumber-sumber yang lain, nah ini ada beberapa yang saya exclude. Contoh, nih, saya exclude bibliografi saya karena eh, tadi masalahnya tulisan saya ternyata banyak dipakai sama mahasiswa atau peneliti yang lain sehingga dia ini kopasnya main kopas asal ajar gitu ya, nggak ada parafrase lagi atau nggak ada modifikasi lagi yang akhirnya kalau saya tetap pakai nanti tinggi lagi angka similarity sayanya itu gitu. Jadi saya exclude bibliografinya. Nah, teman-teman nggak boleh sebenarnya bibliografi gini kalau yang belum banyak tulisannya. Saya ngasih sedikit penjelasan ke editornya. Ini saya exclude karena alasannya gini, 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 gini. Sebenarnya tadi ada di sini nih, di urutan atas ini similarity index. Awalnya similarity index ini sekitar 44%. Jadi turun 24% setelah saya exclude punya saya sendiri dan bibliografi ini nih yang saya exclude nih. Ini daftar pustaka. Daftar pustaka ini saya exclude. Kenapa saya exclude juga? Karena kan daftar pustaka ya formatnya begini kalau dengan IEEE. Kalau ada orang yang contohnya make ini nomor 13, terus kita pakai juga formatnya sama persis karena standar dengan tools. Ya saya kena gitu atau kita kena, makanya saya exclude juga. Itu. Terus di sini juga kan ada saya nih yang bikin beratnya. Nah, makanya saya exclude itu. Nah, teman-teman nanti jangan di-exclude ya. Terus jangan kelihatan loh kalau kita lagi ada exclude atau mengecualikan indexingnya di sini nih. Kayak misalkan teman-teman mengeksklud banyak keyword di situ, nanti kelihatan di situ. Kok similarity-nya lebih bisa rendah, ternyata banyak yang di-exclude gitu kan. Nah, nggak boleh ya. Termasuk kayak quotes nih, definisi-definisi di-exclude semua. Nggak boleh ya. Jadi yang boleh di-exclude itu seperti bibliografi itu masih ya boleh lah ya, boleh lah, boleh di-exclude lah. Tapi kalau yang lain-lain tuh jangan.
Dan sebenarnya tips dan triksnya cuma satu, parafrase setiap sumber atau referensi apapun yang mau kita pergunakan. Jangan langsung asal kopas. Itu dia. Ada lagi yang lain? Ini berlaku untuk semua karya tulis, termasuk karya tulis atau laporan KP yang sedang di-develop atau sedang digarap sama teman-teman. Jangan sampai ada plagiarisme di situnya, ya. Karena kan nanti laporan-laporan dari KP, laporan tugas akhir akan disimpan di repositori. Takutnya di kemudian hari ada yang kebetulan cari referensi, terus ketemu referensi di Unsia, ternyata, takutnya ya, tapi jangan sampai, ternyata hasil karya tulisannya banyak yang plagiat dari tempat lain atau orang lain. Nah, itu nanti bisa apa ya, bisa bikin citranya jadi jelek semuanya. Ya yang nulis, ya prodinya, ya kampusnya gitu. Segala sesuatu hasil karya tulisnya yang nanti akan disimpan di repositori ataupun di media internet, mau di cloud, mau dimanapun, jangan sampai ada plagiarisme di situ. Oke, next penjelasan tentang UAS ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, nanti kalau sudah jadi proposalnya, dibuatkan presentasinya. Presentasi dari proposal itu nggak harus terlalu banyak. Jangan sampai belasan halaman, ya maksimal taruh 10 halaman lah. Yang dijelaskan cuma latar belakang masalah. Ini latar belakang sebenarnya sudah pernah saya jelaskan ya, latar belakang itu apa. Jadi alasan terkuat atau apa sih yang mendasari teman-teman atau kita nih melakukan penelitian dengan tema tersebut ya, tema dan judul tersebut. Itu latar belakang. Yang dimana latar belakang itu ada beberapa poin penting. Yang pertama tadi yang pertama pengantar atau tren tentang tema yang diambil, yang mau dilakukan penelitian. Yang kedua, tempat atau objek penelitiannya dan ada masalah apa di penelitiannya. Yang ketiga, solusi yang ingin dicapai sebagai jawaban dari permasalahan atau sebagai jawaban dari alasan kenapa kita melakukan penelitian tersebut. Karena penelitian itu intinya cuma ada beberapa langkah yang kita kerjakan. Menemukan masalah, ya yang pertama menemukan masalah dari sebuah proses bisnis atau dari sebuah kegiatan. Kalau tidak menemukan masalah, cari-cari masalah dengan literatur review. Yang kedua adalah gimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut, artinya pakai metode apa atau pakai langkah-langkah apa. Dan yang ketiga adalah jawaban dari permasalahan yang mendasari penelitian yang dikerjakan. Ada 3 poin penting dalam latar belakang yang harus dituliskan. Itu ya. Nah, kalau misalkan kalau saya kan contoh di sini nggak dibuat detail nih. Semua saya tuliskan adanya di latar belakang masalah. Nah, kalau dibuat detail seperti ini, masalah-masalahnya di atas ini nggak detailing, cuma disebutkan aja masalahnya. Nah, ini contohnya nih, gitu ya. E-learning belum merata, terus produk e-learning ada permasalahan penggunaannya, terus apalagi dia. Nah, hmm, ini udah mulai rencana atau jawaban yang mau didapatkan sebagai solusi dari masalah tersebut. Nah, kalau kita spesifikasikan, contoh ada identifikasi masalah. Dari masalah-masalah yang sudah dijabarkan di latar belakang, di sini diidentifikasikan atau lebih spesifikan, lebih detailing lagi. Kalau bisa dibuat per poin, lebih enak seperti itu. Lalu nanti ditransformasikan jadi sebuah pertanyaan untuk bisa dijawab dalam rumusan masalah. Misal, tadi pertanyaannya ada masalah di atas ini adalah masalah integrasi sistemnya dan dituliskan di identifikasi masalah. Yang jadi rumusan masalah, bagaimana cara mengintegrasikan kedua sistem yang digunakan di akademik yaitu SIAKAT dan LMS dengan metode yang mau dipakai. Contoh rumusan masalah seperti itu. Setiap rumusan masalah itu biasanya dari identifikasi masalah tinggal kita rubah jadi sebuah kalimat tanya.
gitu ya. Tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat ini beda ya. Tujuan ini rencana jawaban. Ingat, jawabannya bukan di tujuan. Jawaban realnya itu nanti ada di kesimpulan. Tujuan itu hanya rencana jawabannya. Hasil yang ingin dicapai dari penelitian yang akan dilakukan. Gitu ya. Kalau jawaban realnya itu nanti ada di kesimpulan. Terus kalau manfaat apa? Manfaat ini impact, dampak dari tujuan, dari jawaban penyelesaian masalah. Ya, setelah adanya integrasi sistem, contohnya apa nih, ada manfaatnya nih. Nah, di sini kan saya nggak ada manfaatnya karena memang di awal saya nggak bikin ada manfaatnya. Sebenarnya kalau di laporannya itu ada manfaatnya. Kalau teman-teman lihat di sini itu ada manfaatnya. Ya. Dan manfaatnya juga sebenarnya sudah dituliskan di mana dia? Oh iya, belum dituliskan, sorry ya. Nah, ini saya kelupaan ditulis. Kalau ada ini sepertinya manfaatnya adalah ada integrasi. Jadi datanya sinkron, artinya pengelolaan data akan lebih efisien dan lebih cepat, lebih tepat juga, nggak butuh sinkronis terus-terusan. Contoh manfaat seperti itu. Terus ada ruang lingkup penelitian atau batasan masalah. Wajib sebenarnya bikin ruang lingkup penelitian atau batasan masalah. Kenapa? Ini menjadi boundary kita, menjadi menjadi pedoman kita agar pembahasan dari penelitian yang dilakukan itu nggak ngalor ngidul, nggak panjang lebar, nggak melebar kemana-mana dan lain-lain gitu ya. Jadi wajib dibuatkan ruang lingkup penelitian atau batasan masalah. Contoh di sini ruang lingkupnya ya integrasi sistem. Yang diintegrasiin sistem apa? Sistem akademik sama LMS Moodle. Udah itu aja yang jadi ruang lingkup atau penelitian batasan masalah. Terus mungkin satu lagi, integrasinya menggunakan apa teknologinya? Tadi pakai web service-nya REST, dengan apa lagi? Dengan database eksternal dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi kita punya boundary, kita punya batasan agar penelitian yang kita kerjakan fokus ke situ, biar nggak panjang lebar pembahasannya atau nggak melebar kemana-mana. Jadi ada pekerjaan yang sia-sia dikerjakan gitu ya. Dan itu juga wajib kita buat. Jadi kayak gini, terkadang pada saat kita bikin skripsi, bikin tugas akhir atau karya tulis, udah punya tema mantep, udah punya judul mantep. Tapi begitu ngeliat temennya atau dengar masukan atau inputan dari orang lain, goyang. Ah, pengen juga bikin ini juga di penelitian ya. Ah, mau tambahin ini kali ya. Nah, itu kan nanti malah akan jadi beban lebih. Akhirnya nambah-nambah kerjaan dan lain-lain. Padahal di proposalnya udah bagus. Udah ada ruang lingkup penelitian atau batasan masalah yang dibuat juga. Jadi udah fokus ke situ aja, nggak usah ngerjain yang lain. Urgensi penelitian. Nah, ini juga jadi salah satu alasan kenapa penelitiannya ini layak dilakukan gitu ya. Nah, jadi kita buat aja. Kalau dasar teori, metode penelitian udah nggak ada yang saya jelaskan ya. Di bab 1 aja yang saya jelaskan tadi. Dan ada satu lagi yang teman-teman wajib untuk diketahui aja. Kalau di Unsia berlaku boleh, tapi kalau nggak berlaku sulit. Nah, kayak gini. Judul. Judul dari tugas akhir, judul dari penelitian itu sebenarnya adalah variabel yang bisa berubah sampai dengan laporannya selesai. Gitu ya. Karena ngambil judul nggak bisa dari temanya. Ngambil judul itu dari rangkuman keseluruhan penelitian tentang apa yang mau diteliti atau masalah apa nih yang mendasari penelitian dengan teknik atau langkah atau metode apa menyelesaikan penelitiannya dan jawabannya seperti apa. Itu judul tuh sama dengan latar belakang. Jadi kalau judul berubah-berubah ya wajar gitu. Tapi kalau tema jangan sampai berubah. Kalau temanya berubah artinya penelitiannya juga secara garis besar berubah. Karena tema itu ya itu lingkup penelitiannya atau topik penelitiannya. Jadi kalau dia sampai berubah ya berarti penelitiannya juga berubah. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Maaf Pak. Boleh. Berarti untuk UAS ini kalau judulnya berubah nggak apa-apa ya Pak? Kalau temanya sih masih sama. Ya, kalau untuk UAS ini gitu ya, contohnya kan kita masih belajar. Kalaupun tema dan judulnya beda dengan yang UTS kemarin boleh gitu ya. Temanya masih sama sih Pak, cuma judulnya aja beda Iya. variabel yang diteliti kemarin. Ya, Boleh, nggak kasih Pak. apa-apa. Iya, betul. Satu lagi, kenapa saya nggak bahas materinya? Karena materi di MPTI itu sebagai dasar atau knowledge foundation-nya teman-teman aja sih dalam bidang riset.
Kayak contoh penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, analisis data kualitatif, analisis data kuantitatif, itu nggak saya jelaskan. Banyak sumbernya yang teman-teman bisa eksplor, dan bahkan mungkin ada yang lebih jelas atau lebih clear penjelasannya, silakan aja. Penelitian di informatika itu lebih banyak yang ke eksperimental sebenarnya. Nah, makanya saya minta coba nanti teman-teman setelah ini explore aja tentang experimental research itu gimana sih. Karena penelitian kita adalah itu eksperimental. Kebanyakan eksperimental. Jarang ada yang kayak apalagi kualitatif. Itu jarang tuh. Kuantitatif sih ada, iya. Di contohnya data science itu pasti hubungannya sama kuantitatif. Tapi kualitatifnya juga ada. Dan lebih masuk sebenarnya ke eksperimental. Itu. Ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Silakan. Nah, untuk yang KP itu tadi. Ada hubungannya sama KP apa tuh tadi? Cara nyusun bab satunya gimana? Cara ngambil landasan teori atau dasar-dasar teori seperti apa? Cara bikin daftar pustaka atau mensitasi gimana? Tadi ada di situ pembahasannya. Jadi sekalian tadi saya jelaskan juga untuk yang lagi nyusun laporan KP. Cara untuk bikin daftar pustaka ada di Vicon yang waktu itu pernah kita adakan di sebelum UTS. Jadi nggak saya simulasikan lagi ya. Silakan aja dicek recordingnya. Ada recordingnya di LMS. Di sesi berapa? Wah, coba cari aja ya. Ada pertanyaan lagi yang lain? Silakan. Nggak pusing kan? Takutnya gara-gara penjelasan tadi malah jadi pusing semua. Apa perlu dicarikan lagu yang lain ini? Biar lebih termotivasi. Jadi termenung semua ini, Pak. Jadi kepikiran nanti Pak kalau tugas akhir banyak revisi Pak, kepikiran nih. Duh, gimana kalau banyak revisi? Berarti udah nyicil stresnya duluan ini. Aduh. Enggak lah, santai, tenang aja. Nah, ini tadi dari apa ya? Dari musik atau video musik yang tadi kita lihat. Sebenarnya ada sisi atau ada pelajaran yang bisa teman-teman ambil. Apapun kata atau masukan, suggestion dari dosen pembimbing, ikutin aja. Gitu ya. Nah, ini lebih detailnya setelah ini ya. Ini ada pertanyaan dulu nggak? Nanti kita baru ngobrol santai dah. Saya kebetulan free. Jadi kalau mau sampai jam 4 subuh juga hayolah. Ada pertanyaan dulu mengenai materi yang ada di sini? Maaf Pak, dikit nanya Pak. Boleh, silakan. Ini kalau kita nanti ya, kayak ini kembali ke video yang tadi di play itu tadi Pak. Itu tadi kan mahasiswa nggak dosennya gitu ya Pak, bawa draft gitu ya. Ya. Nah, kalau kita nanti gimana ini ya Pak? Online, gitu ya. Soalnya gini Pak, dari pengalaman LMS itu kan, kadang kan kita dituntut aktif gitu ya, nanya apa di LMS ya, tapi kadang nggak ada feedback, itu kita kadang yang bingung Pak. Jadi kadang saya nggak kebayang nanti kalau skripsi gimana gitu. Oke, sorry saya cut. Nanti saya jelaskan habis ini ya. Saya tutup dulu bentar. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri materi sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.